Perkenalkan, nama saya Yudi Sungguh dari Prodi Stata Informatika dengan NIM 11S25044. Di sini saya akan menjelaskan kode pada praktikum week 10. Pada kode latihan yaitu libmat.h. Di sini latihan pertama kita dituntut menggunakan membuat fungsi yang dapat menjumlahkan dua integer. Pertama-tama kita membuat libmat.h dulu. Libmat.h itu adalah sebagai header untuk menandai, dan juga di sini kita menggunakan if and def dan juga define dan if. Ini berguna untuk memberitahu komputer bahwa fungsi ini digunakan hanya sekali dan tidak akan diulang. Selanjutnya yaitu libmat.c. Pada fungsi ini berisi logika utama dari program yang akan kita buat, yang dimana di sini kita menginclude dulu dari libmat.h yaitu headernya, yang dimana kita di sini menggunakan tanda petik 2 yaitu menandakan bahwa kita menggunakan library lokal yang kita buat sendiri. Dan di sini berisi logikanya yaitu jika kita membuat add dari dua buah integer, maka dia akan mengembalikan return A tambah B. Nah, pada fungsi main dia akan mendeklarasikan apa aja integer pertama dan integer kedua, dan dia akan menampilkannya. Selanjutnya itu pada latihan kedua ada pointer test. Di sini kita dituntut untuk mengetahui apakah jika kita mengganti pada fungsi itu, kita mengganti nilainya, tapi kita tidak mengetahui alamat dari nilai yang akan kita ganti, maka nilai dari alamat pertama itu tidak akan diubah atau sama saja. Tetapi di sini karena kita menggunakan pointer, dan di sini kita menggunakan alamat dari nilai, yang mana dia akan mengubah isi dari alamat si nilai ini menjadi apa yang akan kita buat. Yang mana di sini pointer angkanya itu, angka pertamanya itu dia akan ditambah 50, yang mana di sini angka 10, angka pertama itu 10 dan dia akan ditambah 50 menjadi menghasilkan output 60, dan dia akan ditampilkan. Selanjutnya pada tugas 1. Pada tugas 1 sama seperti tadi, kita menggunakan membuat header dulu pangkat.h, yang dimana di sini menandakan bahwa pangkat.h ini kita gunakan sekali. Dan di sini hitung pangkat itu terdiri dari basis, yang dimana dia akan dipangkatkan sebanyak dari eksponen. Selanjutnya itu pangkat.c. Di sini logika utamanya yaitu jika kita membuat hitung pangkat dari dua integer yaitu basis dan eksponen, kita misalkan dulu hasilnya itu adalah 1. Dan jika i-nya sama dengan, kita mulai dari indeks 0 dan i-nya itu lebih kecil dari jumlah eksponen, dia akan bertambah terus, maka hasilnya itu akan berubah menjadi hasil dikali basis. Seperti seterusnya sampai i-nya memenuhi, dan dia akan mengembalikan hasil. Pada main.c-nya, dia akan menggunakan logika hitung pangkat itu, yang tadi pada pangkat.c, dan akan menampilkannya. Selanjutnya tugas 2. Seperti tugas 1, tugas 2 juga pertama kita membuat dulu, kita mendeklarasikan header dari fungsi yang akan kita buat. Di sini void hitung statistik dari angka array yang berisi float dan juga ada ukurannya, yang dimana ada float tertinggi, float terendah, dan rata-rata. Di sini kita menggunakan void karena dia tidak mengembalikan sebuah nilai, tetapi hanya menampilkan saja. Selanjutnya pada logika utama statistik.c. Di sini jika kita meminta hitung statistik dari float yang diberikan, maka pertama-tama kita misalkan dulu bahwa tertinggi itu ada array indeks 0 dan terendah itu adalah array indeks 0 dan float totalnya itu adalah 0. Di sini kita menggunakan logika perulangan for. Jika integer i lebih kecil dari ukuran, maka dia akan bertambah terus, yang mana ini akan dan jika array dari indeks tersebut lebih besar dari tertinggi, maka otomatis tertingginya akan berubah menjadi array yang lebih besar tadi. Dan juga pada logika terendahnya juga, yaitu jika array indeks tersebut lebih kecil dari terendah, maka
otomatis terendah yang akan terganti menjadi array. Dan totalnya itu dijumlahkan dari array si indeks keberapa. Rata-ratanya itu total dibagi kurang. Seperti sebelumnya, kita menggunakan main.c sebagai untuk menjalankan dan menampilkan fungsi tadi. Di sini kita inisialisasikan langsung nilai isi dari array itu, dan di sini kita menghitungnya, hitung statistik. Dia akan menggunakan fungsi yang tadi yang ada di statistik.c, dan dia akan menampilkan nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.